Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo prakonco, balik lagi bersama saya di channel Wong Klaten. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan kembali sharing pengalaman saya menjadi seorang pegawai negeri sipil ya. Jadi sharing saya kali ini berdasarkan pengalaman saya yang sudah lama sekali ketika saya menjalani tes menjadi seorang pegawai negeri sipil. Nah, tes apa yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu adalah tes keterampilan komputer ya di Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, karena di kejaksaan ini kalau di SMA itu tes kemampuan bidangnya itu rata-rata sama ya, kayak intinya itu membuat surat yang udah ada printoutnya, yang kita dikasih surat terus kita disuruh bikin sedemikian rupa dan semirip mungkin, kalau bisa sama persis. Nah, saya dulu juga tahun 2014 juga disuruh bikin begitu, dan saya baca berita juga, saya tonton video dari teman-teman yang lain di tahun 2018 dan itu pun masih sama ya untuk tesnya. Untuk pengawal tahanan ada tes komputer, itu di situ saya baca suratnya itu adalah surat cuti. Ya jujur saya enggak inget sih zaman saya dulu 2014 surat apa yang saya bikin. Tapi apakah nanti untuk tes kemampuan bidang tes keterampilan komputer ini akan berwujud lagi surat cuti, pembuatan surat cuti? Itu pun bisa saya jawab iya dan bisa saya jawab tidak. Karena pada intinya tidak langsung disebutkan di di materi tes kemampuan bidang yang disebutkan di pengumuman seleksi CPNS itu hanya tes keterampilan komputer. Tapi saya yakin ya 99% itu adalah membuat surat dinas. Jadi surat dinas itu udah pasti, tapi implementasinya surat cuti atau bukan itu masih belum pasti. Nah, jadi menurut saya teman-teman jangan hanya fokus untuk membuat surat cuti. Nah, ketika teman-teman fokus untuk membuat surat cuti saat ini dan ternyata teman-teman udah bisa, nah itu teman-teman akan udah stop. Oh, berarti saya sudah mampu membuat surat cuti. Nah, ketika nanti akan ternyata yang muncul itu bukan membuat surat cuti, teman-teman akan sedikit kesulitan ya untuk mengerjakan soal SKB tes keterampilan komputer tersebut. Padahal bobotnya itu lumayan besar ya, itu sekitar disebutkan itu kalau tidak salah itu 40% ya bobotnya. Nah, lantas apa yang harus teman-teman lakukan? Menurut saya ya, teman-teman harus mengasah kemampuan teman-teman terutama di kemampuan untuk mengoperasikan Microsoft Word untuk membuat surat dinas ya. Nah, untuk surat dinas itu kan ada banyak surat dinas, surat cuti, terus surat kalau di kejaksaan itu ada surat dinasnya itu banyak banget. Mungkin panggilan tahanan, kalau saya dulu kalau tidak salah itu panggilan tahanan, tapi saya agak lupa. Nah, itu jadi teman-teman itu ada beberapa langkah yang menurut saya teman-teman harus lakukan untuk memperdalam ya, atau sebagai bahan persiapan untuk menghadapi tes kemampuan bidang ini yang notabene adalah keterampilan komputer. Nah, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mengasah kemampuan atau kecepatan mengetik teman-teman ya. Jadi teman-teman harus biasakan mengetik dengan ya Anda usah 10 jari ya, tapi jangan juga teman-teman cuma menggunakan 2 jari atau 3 jari. Itu sangat tidak efektif dan kemungkinan teman-teman akan terhambat saat dilakukan tes keterampilan komputer nantinya. Karena biar bagaimanapun itu tes tersebut akan diberi batas waktu, kalau tidak salah itu dulu 15 menit ya, membuat sebuah surat yang belum kita ketahui surat itu apa, dan kita tidak tahu seberapa banyak ketikan yang harus kita buat, itu
sangat-sangat penting untuk berlatih kecepatan mengetik. Nah, itu langkah yang pertama. Terus langkah yang kedua, teman-teman harus belajar semua menu yang ada di Microsoft Word, terutama menu yang sangat berguna dalam persuratan ya. Contohnya aja margin. Nah, margin, terus jenis huruf, terus angka, terus apalagi ukuran kertas, terus apalagi spasi. Nah, nanti di tes keterampilan komputer itu akan ada format yang diinginkan oleh panitia dalam pengetikan surat dinas nantinya. Nah, teman-teman harus bisa memformat sedemikian rupa sesuai dengan perintah dari panitia. Nah, itu ya. Jadi semua menu usahakan ya, kalau bisa tahu lah itu menu ini buat apa, menu ini buat apa, icon ini buat apa, icon ini buat apa. Itu adalah hal yang wajib teman-teman pelajari mulai dari sekarang. Nah, terus yang ketiga adalah teman-teman harus berlatih ketelitian juga ya. Jadi jangan asal-asalan ya. Kalau semisal teman-teman disuruh membuat surat, teman-teman masih ada yang salah dalam pengetikan, itu juga sangat fatal ya. Nah, walaupun satu huruf itu juga akan mengurangi nilai ketelitian teman-teman dalam mengerjakan pekerjaan nantinya ya berarti. Nah, contohnya saja juga teman-teman harus jangan berekspresi sendiri ketika teman-teman disuruh membuat number. Ketika disuruh buat number dan teman-teman malah mengubahnya menjadi huruf atau icon, semisal icon centang, dan teman-teman menggantinya dengan icon bulat, itu tidak boleh ya. Jadi harus sama persis sesuai yang diperintahkan dalam tes tersebut. Nah, itu tiga langkah yang harus teman-teman mungkin mulai dari sekarang berlatih untuk agar nantinya tidak kelabakan kalau semisal ada pengumuman tes SKB udah akan dimulai. Nah, ini saya sharing juga sedikit pengalaman saya pribadi, walaupun 6 tahun silam, tapi nyatanya juga sampai sekarang juga tesnya juga masih sama, membuat surat dinas. Nah, pengalaman saya itu apa? Ini sebenarnya kesalahan fatal saya dulu ya. Kesalahan fatal saya dulu itu adalah saya dulu mengetik dengan cepat ya. Alhamdulillah saya dulu bisa mengetik dengan cepat karena saya dulu kuliah di jurusan komputer, jadi terbiasa menggunakan komputer. Banyak teman-teman saya yang ternyata pas cerita-cerita itu, saya baru dapat setengah, waktunya mepet gini-gini. Nah, jadi ya itu tadi, poin untuk mengetik itu juga sangat-sangat harus diperhatikan. Nah, yang satu kesalahan fatal saya ketika udah selesai mengetik, saya tidak tahu ternyata di situ dikasih dua lembar kertas. Yang pertama isinya itu surat yang dicontohkan, dan yang kedua adalah format yang harus dipenuhi, harus diimplementasikan ke dalam surat itu. Semisal aja ternyata di dalam format surat itu hurufnya itu Times New Roman, dan padahal default di Word itu adalah Calibri mungkin. Nah, jadi dari situ aja, kalau poin itu aja tidak terpenuhi kan otomatis nilainya berkurang. Nah, itu belum spasinya. Ternyata dalam sekitar 3-5 menit saya harus memenuhi format yang ada di lembaran kertas kedua tersebut. Tapi alhamdulillahnya, Anda tahu kenapa ya? Dulu saya sangat ditolong oleh, bukan pihak panitia sih. Jadi saya dulu, kalau perekrutan saya dulu itu masih agak rancu ya. Dulu mau tes di kalau dulu saya di Jawa Tengah itu di Udinus, ternyata komputernya itu malah tidak bisa nyala. Jadi balik lagi ke Kejaksaan Tinggi, dan tesnya itu harus hari itu dilaksanakan. Nah, dengan
dengan PC seadanya. Jadi dulu itu ada yang pakai laptop, ada yang pakai komputer. Jadi yang pakai laptop saya kebetulan tidak memilih ya, jadi terserah lah saya mau pakai apa. Saya udah alhamdulillah saya percaya dengan kemampuan saya sendiri, dan ternyata saya dapat pakai laptop. Otomatis hasil pekerjaan saya itu yang lainnya, kalau pakai PC itu bisa langsung connect ke komputer server, dan saya dengan beberapa orang, 3 orang kalau tidak salah, itu harus pakai flash disk. Jadi saya kekurangan waktu untuk memformat ketikan yang saya buat tadi. Itu bisa saya waktu itu saya ingat sekali, saya bilang, Pak sebentar saja Pak, pengawas saya bilang begitu. Dan alhamdulillah walaupun saya tidak kenal pengawasnya itu, tapi pengawasnya mau nungguin walaupun hanya memformat sedikit, jadi sekitar 1 menit, setengah menit mungkin. Jadi bapaknya itu mau menunggu kalau tidak salah. Dan ini ya yang teman-teman harus ini perhatikan, sangat-sangat perhatikan, itu adalah ini apa namanya, margin, dan yang paling penting lagi adalah ukuran kertas ya. Ukuran kertas itu, jadi teman-teman harus perhatikan ya, ketika kita format sebuah ketikan dengan apa namanya, dengan ukuran kertas yang berbeda, tentunya hasilnya tidak akan sama. Jadi usahakan teman-teman melihat semua yang ada di ketikan teman-teman dan dicocokkan lagi dengan hasil yang udah tadi dikasihkan ke kita untuk dibuat ulang. Itu coba teman-teman lihat lagi di preview. Nah, di situ nanti akan kelihatan, loh ini kertasnya, ini kan disebutkan kertasnya biasanya itu kalau di perkantoran itu F4 ya. Nah, tapi default di Word itu biasanya kertasnya letter. Jadi kecil kan, otomatis kalau ukurannya letter itu kita akan bingung kenapa ketikan yang harusnya muat 1 halaman ternyata jadi 2 halaman. Nah, itu kan karena kita belum mengganti ukuran kertas. Di momen itu saya juga agak teledor, dan akhirnya saya masih bilang ke pengawasnya, Pak sebentar, 1 lagi saja Pak. Nah, seperti itu. Nah, tapi sekarang ini tidak bisa lagi kita anggap saja itu keberuntungan saya. Jujur saya memang tidak kenal siapa pengawas itu, tapi ya alhamdulillah pertolongan dari Tuhan, dan Tuhan mungkin sudah memberikan jalan ke situnya. Sampai terakhir itu saya kayaknya kloter terakhir deh, itu kloter terakhir, jadi masuk 10-10 atau 5-5 begitu. Dan saya pas terakhir itu saya lihat sendiri ketikan saya di print, dan alhamdulillah saya di print, dan pengawasnya itu bilang waktu saya mau keluar ya, jadi saya memang enggak boleh melihat itu print-printannya, tapi Mas bagus. Nah, dibilang oleh pengawasnya seperti itu. Jadi alhamdulillah karena 1 titik, jadi saya enggak harus merubah ukuran kertas. Yang lainnya masih, kebanyakan yang saya perhatikan itu masih kepotong jadi 2 karena margin ukuran kertasnya masih pengaturannya salah. Nah, itu teman-teman, ukuran kertasnya itu biasanya di Word kalau F4 itu biasanya tidak langsung tersedia di ininya ya, di menunya folio itu jarang sekali buat saya temukan ada di menunya. Jadi teman-teman harus setting custom itu kalau nanti ketika disuruh formatnya itu disuruh F4, itu berarti teman-teman harus setting custom di ukuran kertasnya yang tingginya adalah 33,02. Nah, itu tingginya. Terus lebarnya itu sama sih seperti, kan misalnya letter itu juga sama seperti F4, itu lebarnya 21,59 cm. Nah, itu poin yang terakhir tadi mungkin teman-teman dapat perhatikan. Mohon maaf kalau videonya agak panjang dan terkesan agak saya berulang-ulang menyampaikan kepada teman-teman, dan penyampaiannya mungkin kurang bagus, mohon dimaafkan. Itu dari saya. Apabila teman-teman masih kurang jelas, teman-teman bisa bertanya melalui kolom komentar. Semoga konten saya kali ini bermanfaat bagi teman-teman, dan teman-teman bisa lulus semuanya SKB Kejaksaan, dan kita bisa bertemu di kesempatan yang berbeda. Siapa tahu kita bisa bertugas di tempat yang sama
Nah itu cukup sekian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.